Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Bayaki dengan NIM 3101 2301 2782. Jadi hari ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan masuk ke dalam pabrik otak buatan yang udah saya rakit buat tugas UAS ini. Jadi ceritanya saya ngebangun dua mesin cerdas pakai algoritma neural network. Satu mesin tugasnya jadi dukun buat nebak berat ikan atau estimasi. Dan satu lagi tugasnya jadi panitia seleksi buat tentuin kelulusan mahasiswa kedokteran atau klasifikasi. Di rapid minor itu kuncinya bukan cuma milih alat, tapi gimana kita nyambungin kabel datanya dan ngeracik bumbunya di dalam operator biar hasilnya nggak ngawur. Sekarang ayo kita bedah alurnya dari hulu sampai ke hilir. Uh, Pertama-tama kita harus bisa mencari operator. Pertama di sini ada banyak operator yang saya gunakan untuk metode estimasi. Ada operator red excel, filter example, nominal, set roll, normalize, cross validation, dan di dalam cross validation juga ada neural net, apply model, serta performance. Ya, jadi untuk caranya kita tinggal ketik di operator, ketik saja operator apa yang mau kita pakai, lalu di drag, sesuaikan saja. Semua caranya sama. Ya, dimulai dari red excel. Jadi di sini saya menggunakan data public dari Kaggle. Kalian tinggal klik 2 kali, nanti masukkan datasetnya ke dalam red excel ini. Jadi di red excel ini kita masukin file data mentah yang isinya uh, jenis ikan, ukuran badannya dan beratnya, itu data punya saya. Kalau kalian punya data lain silahkan dimasukin, sesuaikan dengan proyek apa yang ingin kalian buat. Tetapi data dari publik ini belum tentu bersih, makanya langsung disambut sama satpam galak di operator, yaitu filter example. Nah, di sini filter example ini buat ngefilter gitu. Di sini saya pasang aturan tegas di parameternya. Saya cuma bolehin lewat data yang nilainya weight-nya lebih besar dari 0. Klik 2 kali. Nah, weight lebih besar dari 0. Kenapa? Ya logika aja. Mana ada ikan beratnya 0 atau minus. Itu pasti ikan hantu atau data error. Jadi harus kita tendang biar nggak ngerusak otak robot nantinya. Oke, di sini kita oke kan. Setelah bersih, data masuk ke operator yang namanya nominal to numerical. Nah, ini operatornya. Ini penting banget karena neural network itu jago ngitung tapi buta huruf. Dia nggak ngerti tulisan jenis ikan, kayak intinya dia nggak ngerti tulisan atau teks gitu. Makanya di sini kita pakai atribut all dan pakai teknik dummy coding. Oke, buat nerjemahin nama-nama ikan jadi kode angka biar mesinnya paham. Oke, di sini sebenarnya tidak hanya dengan atribut all, tapi bisa juga dengan subset atau yang lainnya. Tapi di sini saya menyesuaikan dengan data yang saya miliki. Setelah itu perjalanan data lanjut ke operator set roll. Nah, jadi operator set roll ini bertugas sebagai sutradara pembagi peran nih. Di sini kita setting atribut weight sebagai label. Kalian klik aja set rollnya. Nanti di sebelah kanan ada tulisan parameter atau di sini pemberitahuan parameter. Klik aja di sini edit list. Nah, jadi di sini kita setting weight sebagai label, yang artinya kita teriak ke komputer nih, wah tugas hidup lo itu adalah nebak kolom berat ini. Sisanya cuma sebagai petunjuk. Oke, di sini kita oke kan. Biar makin adil, data masuk ke operator normalize. Nah, ini adalah operator normalize. Bayangin, panjang ikan cuma puluhan senti tapi beratnya ribuan gram. Kalau nggak diratain, robotnya bakal bias ke angka yang lebih gede. Makanya di sini kita pakai metode range transformation buat ngeratain semua angka biar setara di skala 0,0 dan 1,0. Nih, kita pakai range transformation. Oke. Dan puncaknya ada dalam kawah cross validation. Nah, kita lanjutkan ke cross validation. Saya menggunakan number of fault 10. Pas kita masuk ke dalamnya, di sini dia menghitung atau ngelatih sebanyak 10 kali gitu. Lalu kita klik 2 kali pada cross validation. Nah, pas kita masuk ke dalamnya, si neural net ini saya setting biar mikir keras layaknya profesor.
dia pakai dua hidden layer. Nah, di sini kita gimana sih cara ngatur hidden layernya? Tinggal klik neural network. Setelah itu di sini ada bacaan hidden layer. Kita klik aja. Nah, di sini jadi hidden layer pertama saya kasih size 32 dan hidden layer kedua saya kasih size 16. Oke. Sekarang kita apply aja. Dan saya juga nyuruh latihan atau training cycle-nya sebanyak 5.000 kali. Nih, 5.000 kali. Dengan learning rate 0,005. Kenapa lama banget? Dikarenakan nebak angka berat ikan yang koma-komaan itu susah buat butuh ketelitian tinggi juga. Terakhir hasil tebakannya dinilai pakai RMSE di operator. Nah, oh ya, di sini bisa kalian sesuaikan training cycle-nya, learning rate atau momentumnya. Dan ingat jangan sampai kalian mencet checklist DCI karena sangat jauh melencengnya kalau kita nge-checklist yang DCI. Oke, di performance jangan lupa juga kalian harus pakai performance yang regression. Dikarenakan kita di sini melakukan estimasi. Oke. Sekarang kita tinggal jalankan. Kita tunggu bentar. Perlu kesebaran ya guys ya. Masih loading. Mari kita lihat. Nah, di sini ini adalah hasil nilainya. Sebenarnya bisa kalian edit lagi. Kan bisa atur di sini misal di misalnya di netnya kalian mau ngasih 4.000 aja. Oh, ngasih 2.000 aja bisa. Nih. 2.000. Mari kita jalankan. Set. Nah, di sini jadi 49. Oke. Sekarang semisal kalian nggak mau pakai filter example, nih kita hapus dulu. Kita jalanin. Apakah dia masih mau jalan, cuman kayak akurasinya lebih menurun gitu. Nah, kan jadi naik jadi 55,252. Sekarang kita Ctrl Z mengembalikan filter example-nya. Sebenarnya juga bisa nggak pakai normalize. Mari kita, cuman datanya ya kurang akurat seperti tadi. Nih. Jalan lagi. Tunggu bentar, sabar. Nah, 9. Tadi kan yang terakhir yang kecil, paling kecil 45 ya. Nah, jadi dia makin tidak akurat. Oke, sekarang kita pindah ke klasifikasi. Ini kita set dulu ya. Nih. Kita pindah ke klasifikasi. Alurnya mirip, tapi ada strategi licik yang beda. Data masuk lewat thread Excel juga, tapi karena target kita cuma dua nasib, yaitu diterima atau ditolak, saya langsung pakai jalan pintas nih, nggak pakai filter example tadi. Saya langsung ke operator nominal to binominal. Jadi hal ini otomatis mengubah status teks itu jadi angka. Angka apa sih? Angka binar 0 dan 1. Jadi lebih gercep daripada cara manual. Nah, pas masuk ke operator set roll, sekarang kita ke operator set roll. Oh ya, ini saya juga menggunakan data dari Kaggle atau data publik. Di sini nominal atau nominal, atribut filter type-nya all semua. Lalu kita lanjut ke set roll. Ini bagian paling krusial alias jebakan Batman. Nah, selain nentuin status penerimaan sebagai label, saya wajib banget nentuin kolom atau atau nomor urut sebagai ID. Kenapa? Biar nomor urut itu dicuekin sama robotnya. Kalau enggak di set jadi ID, ya bahaya banget. Si robot bisa sesat pikir dan ngira peserta nomor urut 100 lebih pintar dari nomor 1. Cuma gara-gara angkanya yang lebih gede. Nah, di sini mari kita lihat. Nah, di sini status penerimaan saya kasih target roll label dan nomor saya kasih target roll ID. Oke, sekarang kita apply. Setelah sisa data teks dibersihkan lagi, setelah itu sisa data teks dibersihkan lagi. Pakai apa? Pakai nominal atau numerical. Nah, data masuk. Sekarang data masuk ke cross validation. Jadi sini
kan masih ada sisa-sisa data teks di nominal atau numerical. Masih ada sisa data teks dan dia ngebersihin lagi nih dengan nominal atau numerical. Oke. Sekarang kita masuk ke correspondence, masih sama. Tapi bedanya di dalam sini si neural net gua kasih otaknya lebih santuy. Oke. Sini masih sama, number of voltnya 10, sama seperti tadi. Sekarang kita klik 2 kali di correspondence. Nah, bedanya di dalam sini si neural net saya kasih otak yang lebih santuy. Jadi hidden layernya saya pangkas jadi cuma satu lapis dengan 10 node. Nih. Satu 10 node. Oke. Dan training cycle-nya cukup 200 kali aja dengan learning rate yang lebih ngebut di angka 0,01. Kok beda jauh sama ikan tadi? Ya karena bedain lulus sama gak lulus itu polanya tegas, hitam di atas putih. Nggak serumit nebak berat ikan tadi. Jadi dengan otak simpel dan belajar bentar aja, dia udah pintar dan efisien listrik. Atau efisien sekali. Terakhir di sisi ujian, kita pakai operator performance classification. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau kualifikasi, kita pakai performance classification. Kalau estimasi, kita menggunakan performance regression. Oke. Dan di performance classification kita nyontreng atau centang yang akurasi. Di sini kita mau lihat persentase kebenarannya. Misal akurasinya tinggi, berarti mesin ini sudah siap gantiin panitia seleksi kampus. Oke. Sekarang tinggal kita coba ya. Mari kita coba. Di sini 98,33%. Mari kita ubah sedikit. Semisal ini kita ganti, kita mau bikin di 100% atau 50. Bisa nggak 100%? Nah, bisa ternyata. Oke. Semisal nggak pakai nominal atau numerical bisa nggak bang? Coba dulu deh. Nah, semisal nggak pakai itu dia error di sini. Ada kemungkinan error gitu pemberitahuannya. Nih, dia nggak kedetek. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada sisa-sisa teks. Jadi nggak semuanya itu nggak numerical gitu, sehingga nggak terbaca di neural net. Oke. Jadi kita tetap harus menggunakan apa? Nominal atau numerical tadi. Oke, untuk di rapid miner mungkin itu saja. Sekarang kita pindah ke perhitungan manual. Oke, kita lanjut ke perhitungan manual. Di sini kita melakukan perhitungan manual. Oke, di studi kasus big progression yang estimasi. Maaf, saya lagi agak sedikit batuk. Oke, kita ingin melatih sebuah jaringan syaraf tiruan untuk bisa menebak berat ikan nih, hanya dengan melihat panjang dan tingginya. Namun sebelum pelatihan dimulai, kita harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Komputer kita itu tidak mengerti angka-angka besar seperti ratusan gram atau puluhan sentimeter. Ia hanya pasti membaca angka kecil antara 0 hingga 1. Maka langkah pertama kita adalah menormalisasi data menggunakan rumus T sama dengan data gini aja deh. Gini aja. T sama dengan data, nggak bisa nih kayaknya. T sama dengan data minimum per maksimum dikurang minimum. Nah, gitu rumusnya. Pertama kita tentukan target atau kunci jawaban yang harus ditebak. Data asli berat adalah 24,2 gram. Karena rentang berat dataset adalah 0 sampai 16 sampai 50, kita menghitungnya menjadi 242 gram dikurang dengan 0 per 1650 atau 1650 dikurang dengan 0, hasilnya adalah 0,15. Inilah angka kunci yang harus dikejar sistem. Nah, selanjutnya kita menerjemahkan input 1 yaitu panjang ikan dengan data asli 23,2 gram.
kita normalisasikan menjadi 0,31. Rumusnya sama seperti tadi dan caranya sama seperti tadi. Untuk input 2 juga begitu. Sebelum kita mulai kita melihat struktur nih otak buatan ini. Jadi dia memiliki dua neural input, 4 neuron tersembunyi atau hidden layer, dan satu neural output karena ini adalah momen pertama kali ia hidup. Koneksi antar syarafnya yaitu disebut dengan bobot, masih serupa angka acak. Oke, di sini datanya acak. Kita menetapkan learning rate-nya atau A sama dengan 1 agar dia cepat belajar. Oke. Di sini kita mencatat bobot awal dari input ke hidden atau V. Misalnya koneksi input 1 ke hidden 1 bisa bernilai 0,9562, P12-nya 0,762, P13 0,1623, P14 dan seterusnya. Dan input 2 ke hidden 1 dimulai dengan P21 0,1962, P dan seterusnya. Oke. Bobot dari hidden ke output juga disiapkan seperti W1 0,2280 dan bias output bernilai 0,9505. Oke. Ini data awal atau data acak. Sekarang kita mulai ujian. Sinyal data mengalir dari depan ke belakang. Nah, pertama kita hitung sinyal yang masuk ke neuron tersembunyi menggunakan rumus Zin sama dengan bias plus X1 dikali P baris 1 plus X2 dikali P baris 2. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi di neuron hidden 1. Ia menerima bias 0,7496. 0,7496 nih. Ditambah input ke 0,31 yang dikalikan dengan bobot 0,9562. Ditambah input 0,57 yang dikalikan dengan bobot 0,1962. Total sinyal mentah Zin1 adalah 1,1578. Nah, itu untuk perhitungan Zin1. Dan Zin2, Zin3, Zin4-nya juga sama seperti itu perhitungannya. Oke. Namun neuron tidak mengirim sinyal mentah, ia memproses lewat fungsi aktivasi sigmoid. Oke. Dengan rumus Z sama dengan 1/1 plus Euler min Zin, maka Z1 sama dengan nih. Z1 sama dengan 1/1 plus Euler. Ini Zin tadi diambil dari sini 1,578. Oke. Sehingga menghasilkan output matang yaitu 0,7609. Proses yang sama terjadi pada neuron yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua menghasilkan 0,7251. Untuk rumus dan pengerjaannya sama saja. Yang ketiga 0,6886 dan yang keempat 0,6912. Oke. Sekarang keempat neuron hidden ini mengirim hasil mereka ke neuron output terakhir. Kita gabungkan semuanya dengan rumus Yin. Nah, semuanya digabungkan dengan rumus Yin, yaitu bias keluar di plus dalam kurung Z dikalikan dengan W. Nah, dengan memasukkan bias output 0,9505 dan hasil pengalian masing-masing Z dengan bobot W seperti 0,7609 dikalikan dengan 0,2280 ditambahkan dengan 0,9587 dikali 0,7251 dan seterusnya. Ini kita memasukkan semuanya di dalam sini sehingga mencapai nilai 2,3252. Akhirnya sinyal ini diaktifasi lagi menjadi prediksi final yaitu Y. Nih, Y. Dengan rumus sigmoid menghasilkan angka 0,9109 nih. Rumusnya sama seperti tadi, 1/1 plus Euler, cuman di sini menggunakan yang perpangkatannya menggunakan hasil dari Yin tadi. Nah,
Oke. Sistem dengan bangga menebak angka 09109. Sayangnya kunci jawaban target kita pertama tadi hanyalah 0,15. Jadi kita menghitung kesalahan ini dengan rumus error. Oke. Error sama dengan target dikurang prediksi, yaitu 0,15 dikurang 0,9109 dan hasilnya adalah 0,7609 min 0,7609. Tanda negatif ini adalah tamparan keras bagi sistem. Nah, semisal di sistem nih, ini merupakan tamparan keras memberitahukan bahwa tebakannya jauh melambung terlalu tinggi di atas target gitu. Oke. Sistem harus tetap dihitung. Ia melakukan evaluasi mundur untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab nih. Langkah pertama adalah menghitung faktor koreksi output dengan rumus delta sama dengan error dikalikan dengan y dikali dalam kurung 1 dikurang y. Nah, ini kita kalikan error, yaitu min 07609 nih, tadi kan error dengan prediksi 0,9109 nih. Setelah itu dan turunannya nih, hasil dari sini turunannya adalah 0,0891 sehingga menghasilkan negatif 0,0618. Nah, jadi sisa sinyal koreksi ini lalu digunakan untuk menghitung seberapa besar bobot output W menggunakan rumus ini. Ini rumusnya. Untuk bobot W1 perubahannya adalah 1 dikali 0,0618 dikalikan dengan 0,7609 hasil dari error tadi. Hasilnya adalah nih 0,769. Oh ya, salah, keliru. Ini bukan hasil dari sini, tapi hasil dari dari Z1 sampai Z4 tadi. Sehingga menghasilkan min 0,0470. Oke. Untuk W2, W3, W4 dan W biasnya sama ya. Oh ya, di W biasnya sedikit berbeda. Kita cuma memasukkan nih. Kalau W biasnya 1 dikali dengan min 618 doang. Nih, dari sini. Dari delta tadi. Hasil delta tadi. Evaluasi belum selesai. Kesalahan ini juga dilempar lebih jauh ke belakang ke neuron tersembunyi. Kita hitung pembagian error delta in. Nah, dengan mengalihkan delta output dengan bobot lama untuk neuron 1 delta in sama dengan min 0,0618 dikalikan dengan 0,2280 menghasilkan min 0,0141. Nah, ini dapatnya di mana? Mari kita lihat di sini. Ini dapatnya di awal tadi, di paling awal nih. Mana tadi? Nah, berapa tadi? Lupa saya. Nih, 2280. Kayaknya di bias deh itu, saya ingat saya. Nah, ya kan? Bobot awal hidden. Nah, di sini dapatnya. W1 0,2280. Dimasukkan sehingga menghasilkan 0,00141. Oke. Lalu kita cari faktor koreksi neuron hidden dengan rumus delta in tadi. X Z delta in dikalikan Z dikali dalam kurung 1 min Z. Hasilnya untuk neuron 1 adalah 0,026. Nilai kecil ini kemudian dipakai untuk menghitung perubahan bobot input, misalnya P11
Di sini untuk rumus delta delta satunya ada di sini, nih rumusnya. Lalu dimasukkan saja, diimplementasikan ke sini sehingga menghasilkan 0,0026. Kita menghitung P11, P12, P13 serta P14. Jadi 1 dikalikan dengan, di sini ada rumusnya juga. 1 dikalikan dengan 0,0026 dikalikan dengan 0,31, yaitu input 1 tadi yang berada di awal, sehingga menghasilkan min 0,008. Dan seterusnya juga, perhitungannya juga gitu. Sedangkan yang P21-nya yang kita masukin adalah input 2 di sininya. Bedanya di situ doang. Dan di sini kita cuman dikalikan dengan ini saja, sesuai rumus. Dengan in delta 1 nih. Nah, cuma nggak pakai input kalau di untuk biasnya. Jadi ini sistem perlu memperbarui dirinya agar lebih pintar. Rumus sederhananya adalah ya bobot baru sama dengan bobot lama plus nih. Oh ya, ini nah. Yang ini. Oke, sorry ya. 0,2280 ditambah, oh ya saya kelewat, yang ini belum kita ini kan, belum kita hitung. Kita akan hitung yang P11 dulu. Jadi bobot P11 ini gimana cara hitungnya? Yang tadinya 0,9562 dikoreksi sedikit sebesar dikoreksi sedikit sebesar 0 min 0,008 menggunakan rumus ini, sehingga hasilnya menjadi 0,9554. Oke. Dan seterusnya juga gitu. Di sini ada ketentuan rumusnya. Oke. Silakan diterapkan. Dan lanjut kita menghitung bobot W1 dan W bias. Jadi yang tadinya 0,2280 ditambah dengan koreksi min 0,0470 sehingga menjadi 0,1810. Nah, untuk seterusnya juga gitu. Nih, di sini ada ketentuan rumusnya juga. Kalian bisa masukkan dan bisa disesuaikan dengan kasus-kasus yang lain menggunakan neural net atau backpropagation ya. Setelah seluruh proses ini selesai, semua bobot baru kini bernilai lebih kecil daripada bobot yang lama. Logikanya sederhana, karena tebakan awal 0,1 terlalu besar dibandingkan dengan target kita 0,15 yang di awal tadi, sistem secara otomatis mengecilkan auto sharpnya sehingga menghasilkan nih bobot input ke hidden P11 0,9. Nah, ini hasilnya. Oke. Ya, untuk perhitungan yang klasifikasi sebenarnya sama aja, cuman kita tinggal menyesuaikan datanya. Oke. Perhitungannya sama, langkah-langkahnya juga sama seperti tadi. Nih. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan yang saya lakukan, entah itu dari kata-kata atau gestur saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.